Hai hai hai, balik lagi bersama aku Ki Art di sini menemani Anda pada hari ini. Nah, beberapa minggu yang lalu kan kita sudah mewarnai line art yang sudah kita buat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memberikan shading pada gambar yang sudah kita buat di Ibis Paint X. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Namun sebelum itu jangan lupa subscribe, komen, dan jangan lupa like postingan-postingan aku ya guys. Oke, langsung saja kita mulai shadingnya. Pertama-tama kita akan shading bagian kulitnya. Nah, kita masuk ke bagian ini, kemudian setelah itu kita tambahkan layer di atasnya, layer kulit. Setelah itu kita aktifkan kita matikan yang layer kulitnya supaya untuk memudahkan kita dalam shading. Kita aktifkan yang gambar yang sesungguhnya atau gambar yang telah kita ciplak guys. Kemudian setelah itu kita mulai saja. Di sini saya sudah sediakan palet untuk bagian shadingnya. Namun bagi kalian yang tidak memiliki palet, kalian bisa masuk ke bagian ini, kemudian pilih yang ada tulisan normalnya. Untuk bagian gelapnya kalian pilih yang gandakan, namun untuk bagian yang pencahayaannya kalian pilih yang layer. Nah, di sini saya sudah punya palet sendiri. Setelah itu kita mulai untuk shadingnya. Kita pergi ke kuas dulu, setelah itu kita pilih yang spesial untuk lebih mempercepat dalam memberikan shading guys. Oke, kita ikuti saja bagian-bagian yang perlu shading. Nah, di atas seperti ini guys. Oke, kita shading saja. Jadi ikuti sesuai dengan gambar, namun jika kalian mengikuti atau berdasarkan imajinasi sendiri, kalian bisa mewarnainya berdasarkan insting kalian sendiri. Kalau kalian bisa shading berdasarkan insting, di sini kita membuat ala animasi. Nah, kita shading saja, shading. Shading split. Oke guys, kita shading saja bagian yang perlu shading. Ikuti sesuai dengan ya, memudahkan kalian. Ini tutorialnya cocok untuk pemula guys. Jadi kalian bisa melakukan shading tanpa ragu-ragu. Karena apa? Karena kita sudah memberikan dua untuk shadingnya. Jadi shading saja, ikuti saja yang sesuai dengan yang ada di foto aslinya guys ya. Kalian tidak perlu ragu dan berikan shading ini. Karena kenapa guys? Karena sesungguhnya orang yang mau belajar itu orang yang tidak salah. Tidak ada orang yang langsung bisa tanpa belajar guys. Jadi semuanya berawal dari kata belajar. Kalian shading saja, kalian shading bagian yang perlu shading. Nah, oke, saya rasa ini lagi guys. Oke, saya rasa cukup bagian shading ininya. Kemudian kita lihat dulu berikutnya. Nah, ya seperti ini untuk memperbaiki kalian langsung saja rapikan. Setelah itu saya akan berikan shading berikutnya guys. Nah, jika kalian tidak ingin melebar kemana-mana shading kulitnya, kalian langsung pangkas saja. Kemudian kita tambahkan layer lagi. Kita hilangkan lagi yang ini, aktifkan gambar aslinya. Kemudian kita pilih palet yang telah kita siapkan. Nah, kita pilih bagian yang merupakan bagian gelap dari gambar ini guys. Saya rasa di bagian sini perlu diberikan Oke guys, buat kalian yang baru belajar atau yang baru pertama kali menggunakan Ibis Paint, kalian semangat ya. Soalnya kita sama, saya juga belum terlalu mahir dalam menggunakan aplikasi ini. Namun kita tetap belajar guys. Karena kenapa? Karena orang akan bisa ketika ada kemauan untuk belajar. Asik. Oke, setelah kita merasa sudah cukup, kalian bisa berdasarkan insting ya, tidak perlu berpatokan sepenuhnya kepada gambar yang ada. Nah, ini kalau kalian mau buat vektor, kalian bisa
menggunakan cara ini, namun bagi kalian yang hanya ingin membuat animasi-animasi yang lucu-lucuan aja gitu loh, kalian pakai insting saja untuk memberikan shading. Kita shading saja ya, nanti kita rapikan guys. Jadi kita rapikan nanti setelah semua yang perlu kita shading tertutupi dengan baik. Saya rasa ini sudah oke, sepertinya sudah cukup ya guys ya. Sudah cukup sampai sini saja hubungan kita. Canda sayang, canda. Oke, seperti ini aja guys ya. Kita kembali ke halaman ini, kita tengok seperti apa jadinya. Nah, jadinya seperti ini guys. Kita matikan dulu gambar aslinya. Nah, dia akan seperti ini. Nah, untuk merapikan, kalian sisa kita pangkas ya. Untuk merapikan, kalian pergi ke ini, icon ini, kemudian pilih kuas. Setelah itu pilih penghapus. Kita pilih airbrush normal. Kita ini untuk menghapus atau untuk merapikan bagian-bagian yang perlu dirapikan guys, oke? Supaya lebih kelihatan natural. Kita usap-usap aja. Usap-usap. Kita atur opacity-nya, ukuran penghapusnya itu kira-kira di sini kita pakai insting. Semua tentang insting guys. Aku batok. Semua tentang insting ya. Jadi kalian harus pintar-pintar memainkan insting kalian, oke? Supaya lebih natural gitu loh. Kita hapus bagian-bagian yang kita rasa itu terlalu penting ya guys. Kita perlu rapikan bagian-bagian supaya tidak kelihatan lebih natural, lebih perfect nantinya, lebih oke guys, untuk bagian merapikan ini memang cukup mengambil waktu yang lumayan lama, tetapi hasil usaha tidak akan mengkhianati hasil guys. Oke, jadi kalian harus bersabar dalam hal ini. Nah, kita akan terus usap-usapkan. Nah, sepertinya untuk shading yang warna ini sudah cukup. Kita pindah ke ini, layer ini kita rapikan juga supaya lebih natural, karena seperti tidak terlalu kelihatan buatan gitu loh guys. Oke.
setelah itu kita usap-usapkan saja guys ya, usap-usapkan saja, tidak perlu ragu, karena pada dasarnya kita akan memperoleh hasil sebanding dengan usaha kita, ya enggak sih? Ya aja lah tuh. Oke guys, setelah kita merasa sudah rapi, setelah kalian merasa sudah rapi untuk bagian ini, kita berikan pencahayaannya. Nah, jika kalian ingin menambahkan, kalian sisa pilih ganti yang penghapus ini jadi kuas tadi, kemudian kita pilih airbrush normal, kita usap-usapkan saja guys di bagian yang perlu kita tambahkan. Saya rasa ini ketebalan guys ya. Oke, kalian di sini kita juga dilatih untuk saya rasa seperti ini cukup ya. Cukup. Oke, kita masuk dalam kita masuk ke bagian pemberian cahaya. Oke. Kita masuk. Kita tambahkan layer baru, pilih palet yang telah disiapkan, kemudian kita berikan bagian-bagian yang perlu berikan cahaya itu. Kita pakai airbrush normal ya, airbrush normal, ingat, airbrush normal. Oke, airbrush normal guys ya. Yaps. Oke, hampir jadi pemirsa, hampir jadi beb. Nah, kurang lebih seperti ini guys. Untuk memberikan efek pada matanya, kita pangkas. Kemudian kita tambahkan layer, kita pilih warna dasar matanya, kita pilih spesial, kemudian kita matanya sudah mulai berbentuk. Oke, ceritanya ini oke guys. Oke, sepertinya sudah bagian mata sudah selesai. Kita sisa tambahkan shadingnya nanti. Nah, setelah itu kita langsung shading saja bagian matanya ya. Kita pilih kuas, pilih di pen kasar, kita tambahkan saja pencahayaan. Sepertinya diriku harus menambahkan di atas layar line artnya. Kita aktifkan stabilisatornya guys supaya lebih terbentuk nanti.
Oke, sepertinya kurang lebih matanya sudah jadi. Itu bagian mata sudah jadi. Untuk selanjutnya kita akan shading bagian bajunya. Kalian lakukan cara yang sama untuk shading. Untuk bajunya kita shading, kita tambahkan di atas layar baju. Kemudian kita pilih atau kita klik lama atau kita tahan warna ini. Setelah itu kita pilih bagian gelapnya, gandakan. Setelah itu matikan bajunya, kita masuk ke dalam shading baju guys. Kita shading baju. Kalian bisa melakukan shading ini sesuai dengan insting atau berdasarkan gambar yang kalian pilih. Untuk lebih memudahkan, kalian sisa ciplak aja guys kayak gini. Jadi oke, saya rasa sudah cukup untuk jadi kalau semisal dia melebar kayak gini guys, kayak gini, kalian tidak perlu khawatir karena kita akan mengaturnya nanti. Oke, setelah itu saya rasa sudah cukup untuk bagian shading bajunya. Ini merupakan cara termudah dalam melakukan shading guys. Jika gambar kalian ciplak, jadi semuanya tergantung kreativitas kalian. Kemudian kita masuk ke dalam nah dia akan seperti ini. Kita matikan dulu gambar aslinya. Nah, untuk bagian-bagian yang keluar tadi ini kalian tidak perlu khawatir karena kita akan merapikan dengan cara kalian tidak perlu menghapusnya, kita rapikan dengan cara pangkas. Nah, otomatis dia akan seperti ini guys. Nah, setelah itu kita tambahkan layar baru. Kemudian yang normal ini kita ubah menjadi layar ini untuk bagian pencahayaannya guys ya. Kita matikan dulu. Ini bagian pencahayaannya guys. Jadi dia itu mainnya kayak begini-begini aja loh. Ya, kurang lebih seperti itu guys ya. Jadi untuk memainkan tombol ini atau bagian ini, kalian juga bisa menggunakan insting kalian guys. Yaps, sepertinya ini sudah jadi. Oke, sepertinya ini sudah jadi guys. Nah, mari kita lihat. Nah, dia tampaknya lebih bagus saja gitu loh. Setelah itu kita pangkas. Oke, dia akan seperti ini. Tara.
Nah, untuk merapikan kalian lakukan hal yang sama dengan yang tadi. Kita pilih penghapus, kemudian usap-usap aja guys bagian-bagian yang perlu kalian rapikan supaya lebih nampak natural gitu loh. Nah, oke. Seperti itu guys. Untuk bagian ini saya kita langkai aja guys ya, karena kita sudah tahu bagaimana cara yang lakukan ini, seperti yang sudah saya ajarkan tadi dalam shading kulit. Kemudian kita sepertinya ini sudah jadi guys ya. Sedikit kita perlu rapikan bagian-bagian yang menurut kita itu perlu dirapikan. Nah, saya rasa ini sudah cukup ya. Kalian bisa lebih jago dari saya nantinya. Kan tujuan kita itu saling berbagi. Intinya saling berbagi. Oke, sisa shading rambutnya. Nah, dalam shading rambut kita akan pilih ini, kemudian langsung saja pilih layar. Kita pilih kuas kapur. Kita pilih warna putih guys ya, karena warna dasarnya adalah hitam, jadi kita berikan saja dia. Ini adalah cara terbaik dalam shading rambut. Oke guys, tada, sudah jadi. Nah, untuk shading rambutnya kita akan ketemu di pertemuan berikutnya. See you, semoga bermanfaat untuk tutorial hari ini. Sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah menonton.